Ada klaim-klaim disclaimer yang mengatakan bahwa orang Kristen sengaja menutup-nutupi di Matius pasal 7 bahwa Yesus sendiri mengaku bahwa dia bukan Tuhan, tapi sengaja ditutup-tutupi oleh orang Kristen. Mari saya jelaskan, kita belajar bersama-sama ayat yang mereka sengaja memakai untuk menjadi dasar bahwa Yesus mengaku dia bukan Tuhan terletak pada Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat-ayat ini dipakai oleh para polemikus di luar sana untuk menyesatkan banyak orang dan mengatakan bahwa Yesus mengaku jangan sebut-sebut dia Tuhan. Saudara, ayat ini punya maksud bahwa Yesus sedang menegur atau memperingatkan para murid-muridnya agar tidak seperti orang-orang agamawi, orang Farisi, orang Saduki yang bisanya sebut Tuhan-Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi menjadi kunci untuk orang masuk dalam kerajaan surga adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Dan apa itu kehendak Bapa di surga? Bukan sunat, bukan puasa, bukan melakukan perbuatan baik, tapi kehendak Bapa di surga itulah orang yang menerima Yesus Kristus, pribadinya yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia, karya salibnya yang adalah untuk penebusan dan pembenaran bagi setiap orang percaya, dan ajarannya yaitu Injil Kerajaan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus dan ajarannya telah melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah maksud Tuhan Yesus dari ayat firman Tuhan ini, bahwa orang yang menolak Yesus Kristus, mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Sebaliknya, setiap orang yang mendengarkan apa yang Yesus perkatakan dan mengimaninya dan menghidupinya serta melakukannya, orang-orang itulah yang sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang memakai nama Yesus, melayani, memberitakan firman Tuhan, bahkan terlibat aktif di dalam gereja, tapi kita tidak menerima Yesus seutuhnya. Kalau kita menerima Yesus seutuhnya, pribadinya, karya salibnya, dan ajarannya, itulah kehendak Bapa di surga. Bukan perbuatan sunat atau puasa atau berbuat baik. Jadi jangan salah kaprah. Justru orang Kristen sudah dibenarkan baru hidup benar dan berbuat baik, bukan berusaha dengan segenap kekuatan sendiri untuk berbuat baik supaya dibenarkan. Spiritnya sangat beda jauh. Semoga mencerahkan bagi kita. Amin.